NBA merupakan sebuah liga yang sangat fisikal. Atletnya sangatlah besar dan kuat, terutama di era 90-an. Posisi center atau big man dipercaya sebagai posisi yang terkeras, karena benturan kontak fisik benar-benar diuji di posisi tersebut. Bagaimanapun, meski merupakan posisi yang keras, rupanya tetap terdapat seorang center gay di NBA. Meski hadir sebagai seorang gay, tapi ia memiliki fisik yang sangat kuat dan mampu bertahan 13 tahun di NBA. Siapakah pemain NBA gay ini dan bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Sebelum kita menuju ke videonya, untuk teman-teman yang ingin bikin jersey basket atau jersey olahraga custom, pakai AZ Sportwear jawabannya. Di AZ Sportwear, kalian bisa bikin jersey dengan desain dan warna apapun. Kalian juga bisa loh minta tolong admin AZ untuk desain jersey kalian. Oh ya, di bulan April 2025 ini ada promo spesial, yaitu Rp70.000 untuk satu jersey. Murah banget kan? Tunggu apa lagi? Segera bikin jerseymu di AZ Sportwear. WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Saat ini, di bawah pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat memang cukup ketat perihal LGBT. Meski begitu, rakyat-rakyatnya sangatlah akrab dengan LGBT. Semua berkat pergaulan bebas dan pemerintah terdahulu yang mendukung LGBT. NBA pun juga sama. NBA zaman dahulu amatlah ketat tentang LGBT. Terlebih, komisioner sebelum Adam Silver, David Stern, sangat anti terhadap LGBT dan tak segan untuk memberikan denda kepada pemain-pemain NBA yang berani menyuarakan LGBT. Pada masa David Stern, pemain yang menyuarakan bercandaan atau hinaan berbau LGBT dapat didenda seminim-minimnya $50.000 dan denda ini berlaku untuk siapa saja, bahkan kepada pemain bintang sekelas Kobe Bryant. Iya, pada saat masih bermain di NBA, Kobe Bryant pernah didenda sebesar $100.000 karena mengucapkan hinaan gay kepada seorang wasit. Pada hukuman tersebut, Komisioner David Stern ingin menunjukkan bahwa denda ini berlaku untuk siapa saja, bahkan kepada pemain bintang dan terkenal sekelas Kobe. Melihat hal ini, para pemain gay di NBA jelas merasa takut. Mereka takut jika mereka menunjukkan sisi gay mereka, maka mereka dapat didenda uang atau bahkan lebih buruk, mungkin bisa kehilangan pekerjaan mereka di NBA. Jason Collins menjadi salah satu pemain NBA yang takut akan hal ini. Ia mengaku ia sudah lama menjadi seorang gay, meski begitu, ia selalu membungkam hal tersebut dalam dirinya. Ia tidak pernah mengungkapkan sisi gaynya kepada keluarganya, apalagi kepada NBA, karena ia takut ia akan dijauhi oleh keluarga serta kehilangan pekerjaannya. Bagaimanapun, pada 2011, di saat NBA lockout, ia memberanikan diri kepada keluarganya, dan saat itu, keluarganya rupanya menerima kondisinya. Pada 2013, David Stern sudah mulai menua dan menunjukkan tanda-tanda mundur dari komisioner. Di saat yang sama, Jason Collins memberanikan diri untuk mengungkapkan kepada dunia bahwa dirinya merupakan seorang gay. Melalui surat kepada Sports Illustrated, Collins mengungkapkan kondisinya yang merupakan seorang gay. Saat itu, Collins menjadi atlet aktif pertama yang berani mengungkapkan diri sebagai gay di Liga Major Amerika Utara. Liga Major Amerika Utara yang dimaksud adalah NBA, NFL, MLB, dan NHL. Di saat yang sama, Collins juga menggunakan nomor 98. Nomor 98 ini rupanya merupakan nomor yang memiliki makna. Collins memakai nomor 98 untuk menghormati seorang pria gay muda yang dibunuh di tahun 1998 yang lalu. Ia memakai nomor tersebut di tahun 2013 dan 2014. Setelah ia mempublikasikan kepada dunia bahwa ia seorang gay. Collins sendiri punya karir yang cukup oke di NBA. Pemain yang pernah bermain di Final Four NCAA ini berhasil bermain selama 13 tahun di NBA. Sebuah pencapaian yang jelas tidaklah mudah. Ia juga pernah beberapa kali berpindah tim seperti bermain untuk Memphis Grizzlies, Houston Rockets, Minnesota Timberwolves, dan masih banyak lagi. Oh iya, BTW, meski Collins merupakan atlet aktif pertama yang menyuarakan diri sebagai seorang gay di NBA, tapi ia bukanlah tokoh NBA pertama yang menyatakan diri sebagai gay. Tokoh NBA pertama yang keluar sebagai gay di NBA adalah John Amaechi. Hanya saja bedanya, jika Collins keluar saat masih aktif menjadi pemain, Amaechi keluar sebagai gay ketika ia sudah pensiun. Amaechi sendiri merupakan seorang ex pemain NBA era 90-an dan awal 2000-an. Ia punya karir yang cukup bagus,
pernah mencetak rataan sekitar 10 poin dan 3 rebound pada masanya bersama Orlando Magic. 6 tahun setelah pengakuan dari Amaechi, barulah Jason Collins berani menyuarakan dirinya, dan itu semua terjadi di saat komisioner lama sudah mau lengser. Jason Collins sendiri kemudian pensiun tak lama setelah pengakuan gay-nya. Pada 2014, setahun setelah ia mengakui diri sebagai gay, Collins pensiun dari NBA. Ia berhasil punya karir sebagai seorang role player yang solid, mencetak rataan sekitar 4 poin, 4 rebound, dan 1 assist selama 13 tahun. Kini, Collins masih tampil sebagai aktivis LGBT. Ia juga punya pasangan dan masih aktif mengikuti beberapa acara NBA. Baiklah, itu tadi Jason Collins, seorang atlet aktif gay pertama di NBA. Demikian video hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.